Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wal ulama'il aminin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa ila jami'i masyayikhina في سلسلة تعليمنا وتعلمنا خاصة في هذا المعهد حضرة الشيخ أجل شمشعري وكي محمد معصوم بن علي وكي خير هاشم كي عمر فاروق وكي رضوان حكيم وجميع سلسلة أساتذتنا في هذا المعهد من مشايخ هذا المعهد وهذه المدرسة، ونخص خصوصا إلى الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الشافعي وأصولهم وفروعهم ونفعنا بهم وبعلومهم في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Sampai mana? Qauluhu yahtabi itu bukan? Mansur atasnya bukan? Hah? Nomor 7 berapa? 78. Atau Rocky itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita masih melanjutkan sedikit lagi pembahasan tentang istilah-istilah yang ada di dalam kitab ini oleh muallifnya ini Imam Nawawi. Beliau membagi ke bab-bab itu sudah dikasih footnote di bab-bab itu untuk dijelaskan. Sekarang kita masuk penjelasan, ini masih mengenai al-babul khamis atau bab yang ke-5 di footnote nomor 78. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Dawraqi itu ya. Bidalin ad-Dawraqi, bidalin muhmalatin, dengan menggunakan dal yang muhmalah. Kemarin sudah kita bahas muhmalah itu apa artinya muhmalah itu? Apa? Muhmal itu makna aslinya apa? Ihmal itu makna aslinya, muhmal itu diabaikan, dinggurkan, tidak digunakan. Apa maksudnya yang tidak digunakan? Titiknya. Maksudnya dal tanpa titik. Ya memang dal tanpa titik. Cuman ini kan Imam Nawawi menjelaskan. Kalau dulu Imam Nawawi itu kan sekitar abad ke-8 Hijriah. Jadi dulu di abad kedua Hijriah atau di abad pertama 1-2 Hijriah, itu dulu sebelum masanya Nasr bin Asim al-Laythi sama Al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi, itu tulisan dal dengan zal itu kan sama. Dulu zaman Nabi juga sama tulisannya. Jadi tidak ada bedanya. Yang ada itu hanya rumahnya. Jim, ha, kho tulisannya sama. Cuman kemudian karena banyak orang yang bukan orang Arab, sehingga sering keliru. Akhirnya Nasr bin Asim al-Laythi itu memberikan titik sebagai tanda pembeda bagi huruf. Gitu loh. Makanya ini sama Imam Nawawi
diberi penjelasan lagi, diberi takkid. Bidalin muhmalatin maftuhatin. Maftuhatin yang di fathah. Ad-daw. Bacanya ad-daw. Bukan ad-du, bukan ad-diw. Ad-daw. Wa thumma wawin sakinatin. Kemudian wawu yang sukun. Wawu mati. Daw. Thumma ra'in. Kemudian ra' maftuhatin yang di fathah. Ra'. Thumma qafin. Kemudian qaf. Thumma ya'in nasabi. Kemudian ya nisbat. Ya nisbat itu ya yang nanti nisbat ke sesuatu yang dinisbatkan itu. Sudah belajar tentang nisbat. Nisbat itu penyandaran. Ada ulama-ulama itu yang disandarkan pada nama kota. Ada yang disandarkan pada nama suku. Suku itu biasanya dari nama kakek-kakeknya, mbah-mbahnya. Contoh yang nama kota, sampean pernah dengar ada tafsir namanya tafsir Al-Qurtubi. Itu dari nama kota. Sehingga orangnya dinisbatkan nama kota itu. Itu Cordova. Bahasa Arabnya Qurtub dinisbatkan Qurtubi. Ada tafsir Al-Baghawi, itu juga sama. Nama kota. An-Nawawi, nama daerah Nawa. At-Tabuirengi, Al-Jumbanji, Al-Jumbangi gitu kan, Al-Jumbanji. Itu juga nama kota. Syekh Muhammad Maksum Ibnu Ali Al-Jumbanji. Kiai Maksum Jombang. Kiai Maksum Tasrif kan terkenalnya Kiai Maksum Jombang. Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari At-Tabuirengi. Tabuireng. Makanya Tabuireng itu saking terkenalnya sampai orang tidak tahu desanya. Orang tidak kenal kecamatannya. Tabuireng mana? Jombang. Padahal Tabuireng itu dusun. Desanya mana? Cukir. Ya kan? Kecamatannya apa? Diwe. Baru kabupatennya Jombang. Ini Cukir sama Diwenya lewat. Tabuireng, Jombang. Sampai lihat tulisan-tulisan Tabuireng, Jombang apa? Tabuireng, Cukir, Diwe, Jombang. Suwen. Seblak. Biasanya seblak Jombang. Padahal mestinya seblak Waron. Waron itu desanya. Dusunnya seblak. Karena di sini ada Kiai Maksum seblak. Ya kan? Maka orang juga biasanya nyebut seblak Jombang. Cuma masih lebih masyhur memang Tabuireng. Cuman orang tahu, ya maksudnya mana seblak? Seblak itu mana? Ya deket Tabuireng sih. Kan gitu. Jadi nama kota, nama daerah, nama dusun itu bisa terangkat gara-gara ada orang alim yang di situ bisa mengangkat nama daerahnya. Sampean aja ya yang umpama ada santri itu yang winter, Sarawakep. Yang lain biasanya khatam 3 tahun, ini 7 bulan khatam. Lancar. Tasmi itu langsung 30 juz. Umpama loh ya, mudah-mudahan ada. Asalnya dari mana gitu ya. Itu orang akan tanya, arek endi kuwi kan begitu. Itu dari Riau, mau begitu. Riau-nya daerah mana? Sini. Oh, itu arek anu iku terkenal itu kan. Lo kadang-kadang itu temannya yang mohon maaf ya. Padahal temannya ini biasa-biasa saja. Tapi gara-gara berasal dari daerah yang sama, ikut bangga. Arek endi. Oh, arek ono kan tempat saya itu. Padahal dia gak urus apa-apa itu loh. Jadi kadang orang lain itu karena keilmuannya itu juga bisa mengangkat orang lain. Makanya kalian harus bisa mengharumkan nama daerah, alma mater, keluarga, dan seterusnya. Bukan untuk bangga-banggaan, tetapi semuanya adalah untuk lillah yang nanti, karena kalau sudah lillah, Allah itu akan mengangkat derajat seseorang
di hadapan Allah, kalau itu nanti otomatis di hadapan manusia terangkat. Kan begitu. Itu loh, Rek. Dulu itu saya masih ingat itu, Al-Mukarram Kiai Musta'in Syafi'i. Nyitain Tebuireng itu salah satu guru saya. Itu pernah cerita. Jadi orang itu, jadi anak. Sampai kan anak semua nih. Orang itu tidak ada yang statusnya bukan anak. Sampai sepuh sekalipun tetap dia anak dari orang tuanya. Makanya nanti kalau ada yang ngambil jurusan kedokteran, itu yang paling aman itu dokter anak. Karena orang tua tetap bisa periksa. Karena semua dokter itu pasti, semua orang itu pasti jadi anak. Kan begitu. Anak itu, orang itu, kan kita ini jadi anak. Status anak itu kalau dilihat dalam Al-Quran itu macam-macam. Ada anak itu yang hanya menjadi hiasan dunia. Ayatnya dalam surah Al-Kahfi itu di juz 15. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak. Banun itu yang disebut itu jamak dari ibnun. Jamaknya banun. Kalau bintun jamaknya banat. Cuman kalau disebut hanya banun, itu ya artinya tidak hanya anak laki-laki, tapi ya anak laki-laki dan perempuan. Cuman memang dalam tradisi Arab dahulu, masa jahiliyah, itu orang itu akan bangga kalau punya anak laki-laki. Kalau punya anak perempuan itu sedih. Sedih. Kenapa kok sedih? Karena dianggap perempuan itu tidak bisa diajak perang, lemah, kan gitu. Makanya di sebagian suku itu ada tradisi namanya wa'dul banat. Mungkin kalian pernah dengar itu. Wa'dul banat itu mengubur anak perempuan hidup-hidup. Jadi begitu lahir kok perempuan dikubur. Kenapa? Karena kalau dia diberi kabar gembira kalau anaknya yang lahir itu perempuan, itu dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim. Juz 14 itu. Wa idza busyira ahaduhum bil untha. Apabila mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya itu merah, hitam, menghitam, merah padam. Gak senang. Kan begitu. Karena tidak bisa dibanggakan. Makanya sampai-sampai Rasulullah itu ketika putra-putra beliau yang laki-laki itu wafat, ada namanya Sayyid Al-Qasim, ada nama Sayyid Ibrahim. Itu ketika wafat, Nabi itu diolok-olok sama orang-orang Quraisy, orang kafir ketika itu. Dianggap Muhammad itu terputus keturunannya karena garis keturunan dianggap dari laki-laki saja. Ya, itulah kemudian turun surat Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya para pembencimu yang mengolok-olokmu bahwa kamu terputus wahai Muhammad, mereka itulah yang terputus. Kan begitu. Nah, kembali ke tadi itu. Jadi pertama jadi orang itu jangan sampai hanya menjadi perhiasan dunia. Perhiasan dunia itu begini. Ada orang yang membanggakan, ada orang tua yang membanggakan anaknya karena anaknya itu umpama ini ya. Anaknya itu tidak pernah dipelajari, tidak pernah diajari ngaji, tidak dipondokkan. Ngaji gak iso blas. Kalau baca Quran itu bukan dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Ya tidak terbaca. Ada loh, na'udzubillah itu orang sampai tua itu tidak bisa ngaji itu banyak. Ini ceritanya kok menggok-menggok ini. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu salah satu guru saya yang lain. Beliau itu sebagai pengawas. Pengawas itu yang ngawasi di madrasah-madrasah itu kan ada. Kemenak itu ada pengawas. Sama madrasah kita juga ada pengawasnya kan atasnya. Yang mensupervisi madrasah sekaligus kepala sekolahnya. Dicek kelengkapannya dan seterusnya. Beliau cerita. Umat Islam itu di Indonesia itu 87%. Itu ternyata, saya lupa berapa cerita beliau kemarin, itu persentase yang belum melek baca Al-Quran. Itu persentasenya masih tinggi.
Jadi kalau membaca buku Yasin dan Tahlil itu yang dicari tulisan Indonesianya. Transliterasi itu yang Arab tapi ditulis Indonesia. Teman pernah tahu buku Yasin Tahlil itu kan? Bawahnya kan ada itu. Nah itu yang bacanya dari kiri ke kanan itu. Karena tulisannya Latin. Itu tanggung jawab kita. Makanya sampean sing pinter ngaji ini, nanti ketika sampean pulang, jangan sampai jadi santri itu bingung, saya mau ngapain ya. Masyarakat kita itu butuh sampean. Jadi mulai sekarang anak kecil-kecil itu banyak TPQ-TPQ itu. Tapi kenapa kok kemudian ketika besar banyak yang bacaannya belum bagus? Karena setelah wisuda TPQ, yang tidak mondok ini ya, itu merasa seakan-akan belajar Quran itu selesai di TPQ. Setelah wisuda selesai. Tidak pernah ngaji. Habis maghrib, habis isya, habis subuh, habis duhur, habis asar. Semuanya sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Di gadget itu ya download, aplikasi Quran download. Tapi buka setahun pisan durung mesti. Yang tidak download apalagi lebih banyak. Kan gitu. Ini PR. Dari 87% itu ternyata yang belum bisa membaca. Itu baru baca loh ya. Nulis. Oh persentasenya lebih rendah lagi. Orang yang hafal Quran sekalipun itu suruh nulis, itu kadang-kadang belum tentu bisa gandengnya. Sing gak wae gandengan, dikongkon gandengan. Yang sudah gandengan malah dipisahkan. Lah kan repot ini. Itu terjadi. Saya kok curigai, jangan-jangan di antara teman-teman ini kalau disuruh nulis, kapan-kapan perlu diuji coba ya. Coba saya tulisannya bener atau enggak gitu. Tapi kalau nulis ayat Quran loh maksudnya, atau nulis Arab lah. Tapi kalau nulis ucapan ya paling pinter lah. Ucapan selamat ulang tahun, kata-katanya kan bagus-bagus itu. Kalau itu saya sudah ngoreksi kalau itu. Dan terbukti memang bagus-bagus. Jadi anak itu ada yang hanya menjadi zinatul hayati dunia itu begini. Ngaji gak iso. Oh tapi umpama anak ini juara. Mohon maaf, umpama loh ya, tidak bermaksud merendahkan apapun. Juara, apa contohnya? Kontes kecantikan, umpama loh ya. Cuma sekarang kalau kontes kecantikan tuh ada dari aspek wawasan juga ya, kepintarannya ya. Ini yang contoh yang secara fisik, umpama ya, lomba Agustus. Tingkat RT ada lomba kontes kecantikan. Ini yang ikut mesti mbak-mbak perempuan. Yang laki-laki mau ikut sudah tidak memenuhi syarat. Karena judulnya sudah kontes kecantikan. Wah, akhirnya juara. Lalu orang tuanya itu bangga. Saking bangganya itu, wah kemana-mana itu cerita. Wah anak saya itu Agustusan kemarin juara kontes kecantikan. Wah ayu anak saya. Lali gak dikongkon ngaji. Lupa. Dapat piala di rumahnya. Wah dipajang di teras. Bukan di dalam ruang tamu. Biar orang tahu. Kalau orang tamu kan nunggu orang tamunya masuk rumah. Ini enggak. Di depan dipajang, digantung gitu. Wah. Jadi orang lewat nolnya. Juara apa ini? Kontes kecantikan 17 Agustus. Tingkat RT. Orang salut. Hebat ya anaknya ya. Cantik memang. Cantik. Mohon maaf. Kalau orang tuanya lupa. Dan areke yo lali pisan. Gak di ngajekno. Gak iso ngaji. Mohon maaf. Nanti kalau anak ini meninggal. Orang tuanya juga meninggal. Itu nanti di akhirat ditanya malaikat. Malaikat tanya begini. Anakmu bisa iso ngaji ya? Nggih mboten sakit malaikat. Tapi anak saya itu juara kontes kecantikan. Loh, ada pialanya. Kira-kira kanggo nggak piala itu ketika nanti di hadapan malaikat atau di akhirat? Nggak kanggo. Itulah yang namanya contoh loh ini ya. Anak yang hanya menjadi zinatul hayati dunya. Maka lanjutan ayat itu penting sekali. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawabahu wa khairun amala. Ada al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat itu apa?
Penafsir atau mufassir itu banyak yang menafsirkan. Ada yang memahami al-baqiyatus sholihat itu sholat. Tapi secara umum al-baqiyatus sholihat itu adalah amal-amal baik yang itu kekal, yang itu nanti bisa dibawa menjadi modal untuk ketika orang menghadap akhirat. Orang tua yang baik itu yang kalau anaknya bisa mensupport kepada orang tuanya. Sehingga kalau orang tuanya biasa-biasa, anak itu akan mengangkat derajat orang tuanya. Anak yang baik, kalau anak yang berbakti yang sesungguhnya, kalau anak itu bisa mengangkat derajat orang tua di hadapan Allah. Itulah namanya waladin solih. Kan begitu? Anak yang solih. Ya do'ulah, ditambah lagi, ya do'ulah yang senantiasa mendoakan. Loh, dongo itu kan harus ada ilmunya. Harus ada perilaku yang baik. Orang kalau doa tapi perilakunya maksiat tok, ini berbahaya. Apalagi barang yang dimakan haram, doanya tertolak. Tapi kalau anak soleh, ilmunya baik, amaliyahnya baik, yang dimakan itu sesuatu yang halal, dia mendoakan orang tuanya. Ini nanti akan mengangkat derajat orang tuanya. Bahkan perilaku baik saja itu akan mengangkat derajat orang tuanya. Perilaku baik yang itu akan mensupport untuk akhirat. Itulah yang disebut bahwa jadi anak itu yang soleh. Tidak hanya di dunia tok kayak bangga-banggaan. Gitu loh. Bisa difahami? Apa ini? Hataman nih. Oh, di masjid ya? Di masjid. Oke. Bukan jamaah subuh kan ini. Nanti kok sudah wati ini, hataman kok mau wati ini. Oke. Kan sekarang subuhnya agak ya masih tetap gelap, tapi jamnya agak siangan ya. Agak siangan. Maksudnya waktunya. Kalau isaknya malam. Karena kalau siang namanya zuhur. Kita kembali ke materi. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairul amala. Dan al baqiyatus sholihat itu ya lebih baik karena apa? Karena ada dapat pahala di sisi Allah. Terus dia lebih baik untuk dijadikan sebagai harapan. Jadi orang tua kalau hanya mengharapkan anak yang dibangga-banggakan urusan dunia, percuma. Gitu loh. Makanya sampean-sampean ya, kalau yang orang tuanya, anak juga begitu, orang tuanya diberi anugerah rizki yang berlebih, jangan kemudian terlena. Sampai nyewantai, bangga, oh santai saya setiap bulan orang tua pasti ngirim. Ya, jangan, tapi sampean harus bisa mampu untuk baik yang kirimannya lebih atau yang kirimannya biasa, ini harus mampu untuk menjadi diri sendiri pribadi yang baik. Kalau ada orang tuanya yang sudah tokoh, kiai, maka sampean punya tanggung jawab sebagai anak seorang tokoh. Tapi kalau orang tuanya biasa-biasa, anak orang biasa, jangan kemudian juga melempem, saya nyantai, wong tua saya lo gak iso ngaji, cik mending saya, jangan. Tapi sampean harus punya tekad, orang tua saya tidak bisa ngaji, tidak pernah mondok, maka saya harus bisa ngangkat derajat orang tua saya. Harus begitu. Sehingga semuanya tetap semangat, tetap sergap. Jangan hanya jadi al-malu wal banuna zinatul hayatid dunia. Ngangkat derajat ini gara-gara tadi nisbat tadi kok kemana-mana ceritanya. Ya. Ada yang nisbat itu nama kakeknya, kakek yang terkenal, marganya. Seperti Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i itu dari marganya Asy-Syafi'i. Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari. Itu nanti dari keturunannya terus ada namanya Abul Hasan Al-Asy'ari yang kemudian dikenal sebagai imam dalam bidang akidah, di dalam faham dan doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Asy'ari. Namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Itu namanya nisbah. Qila dikatakan innaha, ada nisbah yang lain juga ini. Qila dikatakan, katanya innaha sesungguhnya ad-Dawraqi
iku nisbatun ilal qolanisit tiwal. Iku nisbah kepada kopiah yang tinggi. Kopiah itu kan kalau tiwal itu kan panjang. Kopiah memanjangnya itu ya ke atas. Maksudnya kopiah yang tinggi. Kan sebenarnya panjang itu kan bisa ke atas juga, cuma kalau diberdirikan jadi tinggi. Jangan ceritanya kayak anekdot orang Madura. Ini anekdot loh ya. Disuruh ngukur berapa panjangnya tiang bendera ini. Wah, akhirnya lomba. Jadi sama gurunya, murid-muridnya itu disuruh ngukur panjang tiang bendera. Sudah ada yang ngukur langsung naik ke atas. Orang Madura enggak. Berusaha tiang bendera itu dirobohkan dulu. Jadi enggak langsung meterannya dari atas ke bawah, enggak, dirobohkan. Setelah dirobohkan, diukur. Gurunya tanya, apa bedanya? Ini kenapa kok dirobohkan? Kenapa kok enggak langsung diukur? Apa jawabannya? Pak, kalau ke atas itu bukan panjang, Pak. Ini tinggi. Maka harus dirobohkan untuk mengukur panjangnya. Jadi itu berbeda. Ini maksudnya padahal kopiah itu kalau panjang itu ya ke atas. Karena urusannya tinggi. Karena kalau kopiah memanjangnya ke samping, gitu terus piye. Jadi ada nisbat itu, ad-dauraqi, itu dauraq itu makna asalnya itu kopiah yang tinggi, yang disebut allati itu sama ad-dauraqah. Allati kang tu sama kang diarani opo allati ad-dauraqata ing dauraqah. Jadi dauraqah itu disebutkan di daerah tersebut kopiah yang dukur itu namanya dauraqah. Rupanya ulama ini sering pakai kopiah yang tinggi sehingga dinisbatkan dijuluki ad-dauraqi. Gitu. Ada kan kopiah yang tinggi itu cuman jarang, kadang itu menjadi ciri khas seseorang. Saya pernah tahu di TV itu ada kopiah yang segini tingginya itu. Itu untuk ciri khas. Tapi ada juga yang mengatakan waqila kana abuhu. Waqila lan dikatakan kana ono sopo abuhu bapaknya Imam Ad-Dauraqi iku nasikan ay abidan. Orang yang dekat kepada Allah, artinya dia menempuh jalan tasawuf, menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah, ay abidan. Jadi sergap ibadahnya bapaknya itu. Wa kana fi dzalika zaman. Wa kana lan ono iku fi dzalika zamani ing dalem mengkono zaman. Wa kana lan ono sapa jadi orang yang ahli, orang yang mendekatkan diri kepada Allah pada saat itu wa kana fi dzalika zaman yusammuna mereka menamakan an-nasika ing orang yang nasik yang menempuh di jalan Allah dauraqiyan dengan sebutan dauraqi. Jadi sebutannya dauraqi. Jadi kalau di sana disebut dauraqah itu kopiahnya yang tinggi, dauraqi itu orangnya yang ahli ibadah. Maka ini ada titik temu. Orang yang ahli ibadah itu biasanya pakai kopiah. Maka bisa jadi makna secara majazi, karena ahli ibadah kopiahnya dipakai terus, maka kopiah itu seakan-akan kopiah yang panjang. Karena jeben makainya ketika ibadah. Jeben itu apa ya? Selalu dipakai ketika ibadah. Jadi titik temunya ada ini. Waqila nisbatun waqila dan dikatakan dauraqi adalah iku nisbatun nisbat ila dauraq. Jadi nisbah kepada nama dauraq baldatin bifarisin au ghairiha. Rupane baldatin negeri, daerah. Jadi dauraq itu nama daerah bifarisin kelawan tanah Persia. Jadi di daerah Persia. Persia itu kalau zaman sekarang daerah Iran. Au ghairiha atau selain Persia. Jadi Imam Ad-Dauraqi itu ada beberapa pendapat dari Dauraq itu. Ada yang mengatakan
orang tuanya itu ahli ibadah, maka orang tuanya itu disebut Dawraqi, anaknya katut nisbah dari bapaknya. Ada yang mengatakan itu kopiah yang tinggi. Ada yang mengatakan Dawraq itu nama daerah. Ya, sudah tidak usah diperdebatkan. Ini hanya informasi. Yang penting ada imam atau ada ulama namanya Ad-Dawraqi. Mansurun ibnu Zadzan bizai wa bidzal al-mu'jamah. Mansurun bin Zadzan. Ini hanya penjelasan kata-kata. Bizai dengan za, wa bidzal dengan zal al-mu'jamati yang ada titiknya. Za-nya sama zalnya dua-duanya ada titiknya. Zal yang ada titiknya, mu'jamah. Qauluhu yahtabi ay yansibu saqaihi. Ini footnote nomor 80. Oh, ini babnya di sini, di bab ke-5, bab ke-4. Itu bisa sampai cek. Itu penjelasan mengenai bagaimana tradisi para ulama itu mengkhatamkan Al-Quran. Sampai lihat itu. Mansur tadi itu, Mansur bin Zadan tadi itu menceritakan ada ulama namanya Ali Al-Azdi. Ali Al-Azdi itu menghatamkan Al-Quran itu waktunya setiap bulan Ramadan itu kalau menghatamkan itu bainal maghrib wal isya. Jadi ngaji ba'da maghrib, mari buka puasa sampai isya itu hatam. Kullalailatin min Ramadan. Itu nyata, itu ada. Sampean kalau belum mampu untuk melaksanakan itu, jangan tidak percaya. Karena semua itu sangat mungkin bagi Allah untuk diberikan kepada hambanya. Ayatnya apa? Juz 3, sampean sudah banyak yang hafal itu. Yakhtassu bi rahmatihi mayyasha. Allah itu memberikan kekhususan dengan rahmatnya kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi ada orang itu yang saya itu diceritani, ini hak ini. Kakak kelas saya namanya Dr. Haji Fakhrur Razi MA. Dulu di MQ. Beliau memang sudah hatam sejak usia kelas 6 MI. MI-nya di Jukir. Jadi kelas 6 MI itu Qur'annya itu tahfidnya itu sudah selesai. Lancar. Karena anak kecil itu kan luar biasa kalau menghafalnya. Kemudian beliau wisuda qiraat sab'ah di usia yang masih muda. Jadi belum 20 tahun, 18 atau 17 itu sudah menyelesaikan setoran qiraat sab'ah. 18 tahun itu usia kelas berapa SMA? Kelas 3 mungkin ya. Atau sudah lulus ya? Lulus itu usia berapa? 18, ya kelas 3 lah kira-kira, 3 aliyah. Itu sab'ah sudah selesai. Sekarang beliau tuh di Lajnah Pentasihan Mushaf. Ini cerita sekaligus saya kalau ingat cerita ini memotivasi saya dan mudah-mudahan motivasi bagi kalian. Beliau itu sekarang kalau ngaji Quran itu 1 minggu itu bisa khatam 3 kali. 1 minggu khatam 3 kali. Berarti 2 hari setengah itu selesai. Saya tanya ke beliau, ternyata 3 kali itu juga tidak langsung jadi. Jadi gini, sekarang tuh banyak orang juga yang khataman itu kalau satu tempat, itu 1 hari itu 2 majelis khatam itu bisa. Dulu Al-Mukarram Abah Mustamir, kiainya Gus Faiz dan Ning Ummah itu, yang dari Pondok Hurobak di Kudus itu, kan pernah, mungkin ada waktu itu yang masih di sini. Pernah tahun berapa itu kan khataman di Musola Timur ya. Ada yang ngikuti nggak waktu itu? Oh, enggak menang ya, itu sekian tahun yang lalu. Ba'da subuh start, zuhur khatam, baca sendiri. 30 juz lengkap.
tidak ada yang diloncati, tidak ada yang dibaca di bawah. Semuanya dibaca di mic. Jadi beliau itu biasa sehari itu hataman di 2 tempat. Nanti setelah zuhur jam 1 hataman lagi, maghrib hatam. Dan itu bisa. Kalau sampean sehari masih deres sekian juz itu masih berat karena memang masih proses menghafal. Bahkan deres sekian masih menghafal, yang dihafal juz ini, murojaah ini, yang sini banyak yang bulat lagi, kan itu biasa. Tetapi harus diusahakan dan selalu minta memohon kepada Allah. Nah, yang teman saya tadi itu cerita begini. Ternyata saya merasakan, ini kata beliau ini. Orang ngaji Quran itu tidak bisa langsung. Dosisnya itu loh. Sampai kalau sehari langsung, apalagi nanti kalau sudah hatam ya. Ini kan yang sudah hatam sudah ada. Siapa yang sudah hatam ini? Ya, 1. Siapa lagi? Yang sudah selesai. Sudah hatam kan ya? Sudah wisuda ya? Nanti kalau yang sudah hatam itu terusnya harus dibagi. Ada juz yang sudah jalan, sudah lancar, itu dipakai deres di saat apa kan begitu. Saya lanjutkan. Jadi orang itu kalau ngaji langsung sehari banyak, tapi langsung dipaksa, saya bisa sehari 10 juz. Itu nanti keistiqomahannya itu yang biasanya memang berat. Itu proses, karena dengan proses itu lama-lama tidak terasa. Nah, yang teman saya tadi yang ya saya sering tanya ke beliau tentang kalau ada urusan-urusan qiraat, masalah apa saya tanya WA beliau dibalas. Ya saya anggap sebagai guru saya ya. Itu beliau itu mengatakan begini. Jadi 1 minggu hatam 3 kali itu ada yang hatam di dalam sholat. Makroknya beda. Ada yang hatam di luar sholat. Ada yang hatam untuk pentasihan. Pentasihan itu kan sehari itu mentasih itu 3 juz. Itu kan sambil ngaji, sambil dibaca. Tapi dilihat teksnya. Nah, itu kata beliau, orang itu tidak bisa langsung. Makanya dulu kalau ada cerita Imam Syafi'i itu bisa hatam 2 kali dalam sehari semalam kalau bulan Ramadan. Siang 1 kali hatam, malam 1 kali hatam. Itu sangat mungkin. Karena Quran sudah mendarah daging. Aktivitas tetap beliau lakukan, tapi batinnya tetap, cantolannya tetap Quran deres. Nah kalau masih biasa-biasa itu kan, ngaji itu kan seakan-akan harus duduk fokus ngaji kan begitu. Jadi kalau orang-orang seperti beliau-beliau, itu ngaji sudah selesai, nanti apa? Ini Ustadz Rozi tadi sudah melanjutkan ke sholawat sekarang. Karena seringkali dalam aktivitasnya itu ngaji targetnya selesai ya akhirnya nambahi sholawat. Kalau masih level-level seperti saya, seperti sampean, ini kan kadang-kadang masih nyari tempat, nyari waktu. Yang jelas selain ketika di kamar mandi kan begitu. Di tempat-tempat yang memang tidak layak untuk membaca Al-Quran. Makanya ini sampai ada kisah menghatamkan antara maghrib sampai isya. Terus lanjutannya ini. Wa an Ibrahim ibni Sa'din qala kana abi yahtabi. Lah ini yahtabi yang dijelaskan ini. Yahtabi itu apa? Ini footnote nomor 80. Yahtabi itu ay yansibu saqaihi wa yahtafi ala multaqa saqaihi. Menegakkan kedua betisnya dan melingkarkan ing atase pertemuan kedua betisnya. Wa fakhidaihi biyadaihi dan kedua pahanya dengan kedua tangannya. Jadi gini loh. Tahu ya duduk gini nih. Tangannya diginikan. Ini ceritanya Ibrahim, siapa tadi itu, di bab keempat itu. Ayah beliau itu, di rumah. Ayah beliau, itu kalau menghatamkan Al-Quran, kok hilang tadi catatannya.
Ini bab berapa sih tadi itu? Footnote nomor 80. Nah ini. Fama yahillu hubwatahu hatta yakhtim Al-Qur'an. Jadi di sini menceritakan bahwa bapaknya itu kalau deres Quran itu sambil duduk kayak tadi itu dan selendangnya tidak dilepas, termasuk tangannya tadi tidak dilepas, itu sampai dia hatam Al-Quran. Berarti kan ngajinya, orang ngaji sambil gini ini kan, ini kan ya tidak lama. Berarti hatamnya cepat gitu loh. Wong tadi aja ada maghrib sampai isya hatam ya. Sampai pernah maghrib sampai isya hatam, baca kulhu 3 kali. Itu nanti akan kita bahas lebih lanjut, lebih detail ketika kita baca dari awal. Karena dulu sampean bab 4 Al-Babur Rabi kan sampean belum ikut ngaji dulu. Nanti akan kita lihat lagi. Au bithaubin. Jadi atau dengan baju, bisa jadi dengan selendangnya tadi diikatkan gini. Ini cegak ngantuk oleh. Saking deres. Jadi ada usaha-usaha cegak ngantuk. Karena kalau silo begini kan bisa ngantuk. Kalau gini ngantuk kan jatuh. Iya kan? Jadi banyak cara ulama itu ketika deres, ya apa caranya cek kuat melek. Itu berbagai cara. Sama kayak sampean kan, kalau sudah ngantuk, maka segera cari cara untuk 1000 cara untuk tidur. Bukan 1000 cara untuk melek, tapi 1000 cara untuk tidur. Sudah ngantuk ini. Padahal baru mulai ngaji 5 menit. Karena dari tadi nggak ngaji-ngaji. Cik ngobrol, guyon. Mulai ngaji jam 10 lebih seperempat. Setengah 11 malam sudah ngantuk. Ya. Saya masih ingat dulu ceritanya Neng Ria, kakaknya Gus Faiz itu. Almarhum Al-Maghfurlah Kiai Lukman. Sama tidak ada yang menangi ya. Beliau wafat tahun 2010 kan, kecelakaan. Kiai Lukman itu kan sejak pulang haji tahun 1997 sampai wafatnya beliau 2010. Berarti 13 tahun, kurang lebih 13 tahun. Beliau itu mengistiqomahkan Fami Bisyaukin. Beliau memang bukan penghafal Quran karena dulu tidak mondok di pondok tahfidz. Tapi beliau kitabnya luar biasa. Karena beliau alumni pernah di Kerapia, Jogja. Kalau Ramadan sebelum ke Jogja itu di sini beliau ngaji ke, dulu ada namanya guru Kiai Tebu Ireng senior, itu namanya Mbah Sun. Dulu muridnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, beliau itu pulang dari haji itu seminggu hatam. Bukan menghafal Quran, tapi seminggu hatam. Saya dapat cerita itu. Jadi kalau beliau pulang kantor, kan berangkat kantor itu motornya, ketika kantornya di Nganjuk, itu motor ditaruh di Randu, Ngerandu itu dititipkan, naik bis. Beliau duduk di bis itu bawa mushaf, ngaji di bis itu sambil menuju di kantor pengadilan agama. Sampai sana, di tengah-tengah kesibukan beliau, yang ngaji. Kalau targetnya belum selesai, kan Fami Bisyaukin itu kan hari pertama kan Fatihah sampai akhir An-Nisa, kan begitu. Kalau targetnya belum selesai, Gus Faiz waktu itu mungkin belum bisa nyupir ya. Waktu itu kan masih sekolah SMP, SMA. SMP itu belum bisa nyupir. Nah, karena SMP juga belum boleh nyupir kan. Itu sering kalau tindak kemana-mana, itu beliau pas nyupir, karena beliau tidak hafal Quran, itu sampai beliau berhenti dulu di pinggir jalan untuk menyelesaikan ngajinya. Itu saking istiqomahnya. Terus yang kedua, kalau malam, targetnya belum selesai atau beliau harus menyelesaikan itu naik turun tangga, sampai tangga di dalam itu beliau naik turun tangga itu sambil deres, untuk apa? Untuk menghilangkan ngantuknya. Itu semangatnya sampai kayak begitu. Dan sampai akhir hayat beliau rutin Fami Bisyaukin. Padahal beliau ya seorang sibuk gitu. Saya masih ingat tahun 2001.
Kan dalam timur itu sama pondok itu musola, itu musolanya dulu nggak gitu. Itu kan direnovasi kayaknya sekitar tahun 2000-an. Lalu di sini waktu itu kosong, tahun 2000 itu beliau sekeluarga pindah di rumah ini. Sana direhab, direnovasi. Saya masih ingat bulan Januari tahun 2001. Saya dengan teman saya 3 orang, saya, teman saya 2 orang, berarti 3 orang. Saya khataman di dalam situ. Kami baca, itu beliau itu ikut nyimak. Berarti kan kalau 97 sampai 2001 itu berapa tahun? 98, 99, 2000, 2000. Baru sekitar 3 tahun setengah sampai 4 tahun lah. Itu beliau nyimak itu tidak bawa mushaf. Itu kalau ada yang keliru, teman saya keliru atau saya keliru, atau ada yang bacaannya nggak pas, beliau ingatkan. Jadi saking seringnya istiqomah Fahmi Bisyauqin itu, walaupun bukan penghafal, tapi koyok-koyok itu ono keliru, tahu gitu loh. Dan itu saya alami ketika saya ngaji di situ. Itu almarhum Kiai Lukman, abahnya Gus Faiz itu. Itu cerita. Betapa kiai sampean itu, kan kita di sini ini santri dari kiai-kiai kita. Sampai ini santrinya Kiai Maksum. Kiai Maksum santrinya Hadratus Syekh. Nyambung itu. Sampai tinggal di lokal Hufat. Di situ yang nunggui almarhum almaghfurlah Kiai Lukman. Sampai sekarang sama juga santri beliau. Gus Faiz, Neng Umar, terus saya dampingi sampean. Saya hanya melanjutkan, tapi saya hanya meneruskan ngopeni santrinya beliau-beliau itu, gitu loh. Santri ini Mbah Hashim, santrinya Mbah Maksum. Itu cerita yang mudah-mudahan bisa memotivasi kalian, sehingga kalian harus semangat. Masuk gak izin dipirsani Yai Lukman, ya Allah arek ngapalno Quran kok ngaji ini gak semangat. Kata beliau mungkin begini, aku sing gak ngapalno iso seminggu hatam. Ya cuman sampean kalau yang belum hatam ya jangan dipaksakan seminggu hatam. Kecuali umpama yang belum hatam itu ada rutinan untuk yang khataman, binadhor, untuk diri sendiri. Jadi sampean di samping deres yang sudah sampean hafalkan, mempersiapkan tambahan yang mau ziyadah yang sampean mau tambahkan, murojaah yang mau sampean setorkan, sampean punya rutinan umpama sehari 1 juz saja tapi muter. Sehingga sampean punya rutinan 1 bulan khatam sekali di luar yang kewajiban sampean dalam proses menghafal. Paham ya? Atau kalau tidak mau 1 juz, setengah juz, berarti sampean bisa menghatamkan dalam waktu berapa? 2 bulan. Kan berarti kan 60 kali dalam 2 bulan. Kecuali nanti dipotong hari-hari yang sampean dapat diskon, hari libur umpama. Hari libur sama hari ketika uzur kan begitu. Tapi kalau sampean punya rutinan itu enak. Nanti barokahnya insya Allah double-double. Ada pertanyaan sampai sini? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin karimil aba'i wal ummahat. Allahumma ya Allah, Allahumma ma'al Qur'an ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tilmizatina khasatan tilmizati hadzal ma'had min ahli al-Qur'an alladzina hum ahluka wa khassatuk waj'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa ahli at-tuqah wa min alladhina astafaita min ibadika alladhina warithu kitabaka wa sabaqu bil khairati bi idnik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama. Allahumma dhakkirna wa'allimna
وارزقنا آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.